Kejadian pasal yang ke-27 ayat 41 sampai dengan 46. Kalau saudara sudah dapat, kita baca berbalas-balasan ya. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan saudara bisa bacakan ayat yang genap. Dalam nama Yesus, Yakub lari ke Mesopotamia. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran. Dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, saya akan berikan tema khotbah yaitu panas hati. Haleluya. Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini berbicara tentang Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ini adalah saudara kembar. Esau ini sangat disayang oleh ayahnya, sedangkan Yakub dia sangat disayang oleh ibunya. Esau ini pintar berburu, sedangkan Yakub pintar memasak. Jadi ternyata dua kembar itu beda, ya. Berbeda, mereka punya hobi, berbeda mereka punya sifat dan lain sebagainya. Karena Esau dan Yakub ini adalah anak kembar daripada Ishak. Saudara, satu ketika Esau pergi berburu. Tiba-tiba setelah dia capek-capek pergi berburu, datanglah dia ke rumah. Kemudian dia melihat adiknya lagi memasak kacang merah. Ya, kalau kita bilang, orang Manado bilang brenebon. Tapi saya tidak tahu Kupang itu namanya apa kacang merah, man. Ya, kalau orang Manado bilang itu brenebon. Nah, saudara, dia lagi masak kacang merah. Tiba-tiba datang Esau. Esau bilang begini, Yakub, berikanlah aku semangkuk aja kacang merah. Terus apa kata Yakub? Enak aja kamu. Kamu baru datang, tiba-tiba kau langsung minta makan sama saya. Enggak. Kalau engkau mau makan makanan saya, jual dulu, kamu punya hak kesenangan. Ya. Saudara, apakah jawab Esau? Coba bisa buka dulu ayatnya. Kejadian 25 ayat 29 sampai dengan 31. Ya. Saudara lihat ya. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Terus kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Terus, jadi Esau ini artinya Edom ya. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesenanganmu. Terus, saudara, ini saut Esau. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesenangan itu? Saudara, luar biasa ya. Esau katakan begini, Yakub, berikanlah aku semangkuk kacang merah. Terus Yakub katakan begini, kalau kamu mau semangkuk kacang merah dari aku,
jual dulu kamu punya hak kesulungan. Terus apa kata Esau? Ya. Ngapain dengan hak kesulungan itu? Itu gak ada artinya buat aku. Toh sebentar lagi aku akan mati. Jadi guna apa lagi hak kesulungan? Saudara, saya mau kasih tahu. Jangan pernah sekali-kali kita menjual hak kesulungan kita cuma karena sepiring nasi. Amin. Artinya hak kesulungan saudara. Saudara dan saya telah ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal. Jangan pernah saudara cuma karena makanan, cuma karena cinta, cuma karena sepiring roti saudara kita menjual kasih karunia Tuhan. Haleluya. Itulah yang disebut hak kesulungan. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita anak-anak Tuhan, kita akan dijadikan ahli-ahli waris. Artinya kita berhak menerima janji-janji daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, jadi Esau berpikir hak kesulungan itu gak berarti buat dia. Dia bilang, apa gunanya? Tuh suatu ketika saya akan mati kok. Jadi gak ada gunanya lagi. Saudara, ayat selanjutnya coba kita lihat. Ayat 32 ya. Ayat 32 dulu. Ayat 31 32 aja supaya sambung. 31 32. Saudara lihat perkataan Esau. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Terus ini jawab Esau. Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan? Luar biasa saudara. Dia tidak tahu arti hak kesulungan. Saudara, singkat cerita, saya persingkat aja ya. Singkat cerita saudara, karena Esau sudah menjual hak kesulungan terhadap adiknya Yakub. Satu ketika bapaknya sudah tua. Terus bapaknya katakan begini kepada Esau. Esau, pergilah engkau berburu. Bapak ini sudah tua, bahkan sudah buta. Bapak pingin engkau masak masakan hasil buruanku terhadap saya. Karena aku ingin makan, baru nanti aku akan berkati kamu. Saudara, akhirnya pergilah si Esau. Didengarlah sama si Ribka. Ribka langsung kasih tahu Yakub adiknya. Yakub, sini. Ibu dengar ayahmu akan memberkati abangmu, si Esau. Sekarang begini, kamu ambil binatang di kandang, kemudian kamu bawa ke sini, nanti ibu yang masak sesuai dengan selera ayahmu. Baru kamu berikan kepada bapakmu supaya kamu diberkati oleh bapakmu. Saudara, singkat cerita ya. Akhirnya saudara, Yakub katakan begini kepada ibunya. Ibu, aku ini kan bulu-bulunya pendek, sedangkan Esau ini bulu-bulunya panjang. Nanti kalau ayah meraba tanganku gimana? Gampang. Kamu ambil bulu-bulu binatang itu, taruh ke tanganmu. Supaya ketika bapakmu meraba kamu, dia lihat, oh betul, ternyata kamu adalah Esau, karena Esau artinya yang berbulu panjang. Haleluya. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Ibunya si Ribka selesai masak, dibawalah makanan itu kepada ayahnya. Tiba-tiba si Yakub katakan begini, ayah, ini aku telah membawa masakan yang ayah minta. Aku ini adalah Esau. Terus ayahnya katakan begini, masa sih kamu Esau? Kalau dilihat dari suaranya, kayaknya kamu itu Yakub. Dia raba lagi tangannya. Tapi kalau tangannya kulihat, engkau adalah Esau. Gak apa-apalah, sudahlah. Yang penting aku sudah raba, tanganmu berbulu-bulu. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Diberkatilah Yakub oleh Ishak. Coba saudara lihat berkat yang dia berikan kepada Ishak. Kita buka dulu ayatnya. Kejadian 27 ayat yang ke-27. Saudara, ini berkat yang diberikan oleh ayahnya ya. Lalu Ishak Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan terus. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah terus. Bangsa-bangsa akan takut kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau
Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Ini saudara berkat yang diberikan Ishak kepada Yakub. Seharusnya ini Esau punya, ya. Saudara, akhirnya selesai Ishak memberkati Yakub, datanglah si Esau. Ayah, ini aku baru pulang dari ladang. Aku telah membawa daging yang ayah minta. Loh, yang tadi itu siapa? Loh, ini aku, ayah baru datang. Tapi ayah sudah memberikan berkatnya kepada adikmu Yakub. Akhirnya saudara, kata Alkitab, karena Esau mendengar bahwa ayahnya telah memberikan berkatnya kepada Yakub, Alkitab katakan Esau tidak terima, dia panas hati saudara. Dia menangis merengek-rengek, dia bilang begini, ayah, kenapa sampai begini ayah? Masih adakah berkat lain yang bisa engkau berikan buat saya? Terus ayahnya bilang, gak ada lagi. Semua aku sudah berikan kepada Yakub adikku. Itulah saudara yang Alkitab katakan. Kenapa sampai ini terjadi? Ya, karena dia telah menjual hak keturunan yang seharusnya Esau miliki. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika saudara Esau mendengar bahwa Ishak ini telah memberikan semua berkatnya kepada Yakub adiknya, dia timbul dendam, dia timbul panas hati, dan dia tidak terima. Dia berkata, saudara, kalau sampai aku berjumpa dengan adikku, aku akan bunuh dia. Haleluya. Saudara, coba buka dulu Amos pasal 1 ayat 11. Ini saudara lihat, saudara, ya, bagaimana Esau menunjukkan dendamnya terhadap Yakub. Yang pertama ayat ke-11. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Edom ini Esau, ya. Bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Artinya dia dendam. Saudara, Roma 9 ayat yang ke-13. Saudara lihat, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Ini Yesus yang bilang, ya. Kenapa saudara firman Tuhan katakan Tuhan itu sangat mengasihi Yakub, tetapi dia katakan aku benci Esau? Karena apa? Esau itu suka dendam. Amin. Bayangkan saudara, Alkitab katakan di Amos, bertahun-tahun dia menyimpan dendam, menyimpan gemas, menyimpan panas hati terhadap adiknya. Akhirnya Tuhan katakan, aku tidak akan pernah memberkati engkau. Karena apa? Engkau masih menyimpan dendam. Aku tidak akan pernah menarik keputusanku yang sudah aku berikan kepadamu. Haleluya. Saudara, dendam itu bisa terjadi dalam cara apa saja. Mungkin ketika kita disakiti, ketika hak kita dirampas, ketika mungkin harta warisan kita diambil, ketika mungkin kita dikhianati, dan lain sebagainya. Itu bisa timbul dalam diri manusia. Tetapi saya mau katakan saudara, firman Tuhan yang katakan, jikalau engkau tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, aku juga tidak akan pernah mengampuni kamu. Ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Itu adalah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Dia bilang, ampunilah kesalahanku seperti engkau mengampuni kesalahan kami. Dan jikalau kami tidak mau mengampuni kesalahan orang, Tuhan bilang, aku juga tidak mau mengampuni kamu. Haleluya. Makanya dia katakan, aku mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau. Karena apa? Esau ini pendendam. Haleluya. Saudara tahu, singkat cerita, ya. Akhirnya si Ribka katakan begini kepada Yakub, Yakub, lebih baik kau keluar dari sini. Pergilah engkau ke Haran ke saudaraku Laban. Karena kalau kau tetap tinggal di sini, kau akan dibunuh. Artinya saudara, dia harus menghindar supaya tidak terjadi pembunuhan di situ. Ya, saudara, setelah dia pergi, sampailah dia di Haran, ketemulah dia dengan Laban. Tiba-tiba dia naksir dengan anak Laban yang namanya Rahel. Ya, saudara, tiba-tiba Laban katakan begini, kalau engkau suka dengan anakku Rahel, kamu harus bekerja kepadaku 7 tahun lagi. Saudara, saking dia senang, semangat, karena dia akan memperoleh Rahel, karena Rahel itu cantik. Kata Alkitab, matanya lentik, ya. Saudara, kata Alkitab 7 tahun itu sama dengan 1 tahun. Karena apa? Karena ada cinta di dalam hatinya. Waktu panjang dia rasa cuma singkat, karena cinta
cintanya kepada Rahel. Nah saudara, akhirnya pas genap 7 tahun, tiba-tiba pas mau menikah, dia tidur malam hari. Bangun esok pagi, dia lihat, yang ada di sampingnya bukan Rahel, tapi siapa? Siapa yang tahu? Lea. Saudara, itulah Alkitab katakan, ya, apa yang kita tabur, kita pasti akan tuai. Kalau kita menabur kejahatan, kita pasti tuai kejahatan. Kalau kita menabur kebaikan, kita pasti tabur kebaikan. Tapi kalau kita menabur menipu, kita pasti akan ditipu. Seperti Yakub, ketika dia menipu ayahnya, akhirnya sekarang dia ditipu. Katanya dia mau dikasihkan si Rahel. Tiba-tiba bangun esok pagi, bukannya Rahel di samping dia, malah si Lea. Karena Rahel itu lebih cantik. Kalau Lea mungkin biasa-biasa, tapi Rahel kata Alkitab matanya lentik, berseri-seri. Haleluya. Nah saudara, akhirnya apa yang terjadi? Marahlah si Yakub. Laban, kenapa engkau menipu saya? Kamu bilang kamu akan berikan Rahel kepada saya, tapi kenapa yang kau berikan malah Lea? Yakub, aturan di sini harus yang tertua yang duluan kawin, baru yang muda. Jadi kau ambil dulu dia, kerja lagi sama saya 7 tahun, baru kau bisa ambil si Rahel. Nah saudara, bekerjalah dia dengan semangat 7 tahun. Nah betul, memang ditepati saudara. Dia kawinlah dengan si Rahel. Nah, tiba-tiba Laban katakan begini, kamu bekerja lagi sama saya, nanti aku akan bagi binatang-binatang ini dengan kamu. Semangat dia. Nah dia kasih tanda, kalau yang berloreng-loreng itu milik kamu, kalau yang tidak berloreng-loreng itu milik saya. Saudara, tiba-tiba Tuhan kasih mujizat. Banyak sekali binatang-binatang yang lain loreng-loreng semua. Wah, cemburulah si Laban. Waduh, gimana ini? Saudara, itulah karena Ishak memberkati dia. Saya kasih tahu saudara, kalau kita berangkat kerja atau pergi merantau, mintalah berkat orang tua kita. Amin. Karena berkat orang tua kita itu sangat penting buat kita. Jangan sampai orang tua mengutuki kita saudara. Karena kutuk orang tua itu bisa jalan, tapi berkat orang tua itu benar-benar bisa